Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar setia sinetron Suara Hati Istri Anjani dimanapun kalian berada. Selamat datang di Resta Channel yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Suara Hati Istri Anjani. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, cekidot. Di awal cerita, Pak Malik dan juga Amar telah memasang poster di pinggir jalan, yang mana mereka tengah mencari seorang penculik yang telah menculik Bu Zulfa. Menurut penelusuran dari CCTV, kedua penculik itu keluar lewat belakang rumah dan di sini mereka melihat ciri-ciri dengan jelas dan mereka pun segera melakukan pencarian. Dan berkat beberapa poster, seluruh warga pun menjadi curiga kepada seseorang yang hampir saja berhasil menculik Aska, yang dimana saat ini Aska tengah digendong oleh Bu Erni. Hampir saja Aska dibawa oleh orang itu, namun Dava berhasil menyelamatkan Aska. Dava melempar bola kepada penculik itu. Alhasil penculik itu pun terjatuh. Saat itu Anjani pun datang dan mengambil Aska dari tangan penculik itu, dan dia pun berlari. Namun di saat pelariannya ini ada beberapa warga yang mengerubuti si penculik itu dan berhasil menangkapnya. Saat itu terjadi, Amar dan Anjani juga Pak Malik datang dan menanyakan siapakah bosnya. Apakah Jihan yang telah menyuruh kamu? Si penculik berdalih, saya tidak kenal dengan Jihan, katanya. Kalau begitu, kita bawa dia ke kantor polisi, ujar Amar. Oke guys, bagaimanakah penculik itu bisa berdalih lagi di kantor polisi? Apa mungkin orang itu akan mengatakan yang sebenarnya kalau memang benar Jihanlah yang telah melakukannya? Pak Malik sampai tidak percaya ya guys, melihat kejadian ini yang terjadi di depan matanya. Ternyata benar menurut kalian selama ini Jihan tidak sebaik yang aku kira, ujar Pak Malik kepada Amar dan juga Anjani. Oke guys, makin penasaran saja dengan alur ceritanya? Jangan lupa saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya ya guys. Di sisi lain, Bu Zulfa yang telah berhasil kabur dari rumah Jihan pun pergi ke rumah Anjani dan mengatakan semuanya kepada Anjani dan juga Amar. Alhasil Amar pun segera pergi ke rumah Jihan, karena menurut Bu Zulfa daripada Jihan keburu kabur dari rumah itu, mendingan dari sekarang kita pergi ke rumahnya untuk menahan Jihan. Dan mereka pun sampai ke rumah Jihan. Di sana Jihan tengah menangis dan menyesali semua yang telah terjadi. Setelah mengetahui kalau anak buahnya berhasil ditangkap oleh polisi, Jihan pun berpikir bagaimana caranya kalau tidak bisa keluar dari rumah ini, maka dia pun akan ditahan. Maka di sini Jihan pun berpura-pura kepada Amar dan juga Pak Malik kalau hidupnya kini telah hancur akibat dari perbuatan Anjani.
Kalau saja seandainya dulu Anjani tidak meminta Jihan untuk masuk ke dalam kehidupan mereka, maka Jihan pun tidak akan menjadi seperti ini. Dan di adegan malam ini cukup membuat kita menjadi emosi dan menjadi lebih baper lagi melihat tangisan Jihan yang begitu menyayat hati, penyesalan yang teramat dalam tercurah semua pada malam ini ya guys. Namun di sisi lain, Balkis dan Bulan yang telah berhasil menjebak Nurma, akhirnya Nurma pun mengakui kalau dialah yang telah mencuri uang dari berangkasnya Haris. Dan Bulan pun memperlihatkan pengakuan Nurma kepada Haris. Bulan langsung menjebloskan Nurma ke dalam penjara. Namun di dalam penjara, Nurma pun berpikir lagi bagaimana caranya untuk keluar dari penjara itu. Dan si Haris setelah tahu semua kejadiannya, Haris pun langsung menemui Nurma. Di sini Nurma berkata kepada Haris kalau dia meminta maaf karena dia telah hilaf. Dan ternyata Haris pun marah besar kepada Nurma karena akibat perbuatannya dia telah memecat orang kepercayaannya selama ini, orang yang telah dia anggap sebagai adiknya sendiri, yaitu Erwin. Dan akibat perbuatan Nurma pun Haris jatuh koma dan hampir saja meninggal dunia. Haris tidak akan memaafkan Nurma begitu saja. Nurma pun kembali masuk lagi ke dalam sel jeruji itu ya guys. Balkis yang melihat Erwin tengah dipapah oleh kedua polisi menanyakan apakah yang telah terjadi. Awalnya Balkis berniat untuk memberitahu Erwin kalau pelaku sebenarnya telah ditemukan dan telah dipenjarakan. Namun Balkis tidak percaya setelah mengetahui keadaan suaminya. Kini giliran Erwin yang jatuh koma atas perbuatan teman nafi yang lainnya ya guys. Karena baku hantam yang dialami Erwin telah menyebabkan benturan keras di kepalanya Erwin, dan itu membuat Erwin jatuh koma. Balkis pun segera menelpon Bulan dan memberitahukan keadaan Erwin. Oke guys, makin penasaran saja dengan alur ceritanya? Jangan lupa saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya pukul 18.30. Dan rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.